Asal Mongol tuh dari emak. Emak is my mommy. Jadi mami Mongol dulu tuh ternyata terlibat bergabung dengan satu komunitas sesat yang dinyatakan pemerintah waktu itu Pak Soeharto sebagai komunitas sesat. Namanya Children of God. Oh iya, aku pernah. Si Ogi yang ada party seksnya. Benar. Oh. Bisa menggerakkan badan, menggerakkan something. Itu baru level terendah. Itu nggak masuk teritori spirit. Itu nggak masuk demonik. Bagaimana kalau dia demonik? Itu gimana tuh pakai? Kalau itu lebih parah, dia bisa ngegerayang kita, letak di dorong, bisa mati. Pokoknya target utama kan adalah harus mati. Kan ada kakek-kakek yang bungkuk yang tulangnya keluar. Oh itu kelihatan sama kamu sendiri Itu yang begitu-begituan tuh. Ini gue jujur nih, dari 7 orang, 1 meninggal berdiri, gue keluar hidup, sisanya 5. Jadi yang lainnya pada hilang-hilangan gitu? Masih ada, cuman mereka nggak berani keluar karena beresiko ya. Nah resikonya itu apa tuh kalau? 1, mati. 2, cacat. Cuman 2 ini resiko anak gereja setan. Hai, apa kabar semuanya? Saya Jovana. Berjumpa di acara Aku di Sini. Sebuah wadah untuk kita mendengarkan pengalaman horor dari sahabat-sahabat yang sudah mengalaminya. Kita percaya apa yang mereka rasakan saat itu akan kita rasakan kembali hari ini. Baik yang di studio dan teman-teman dimanapun kalian berada. So, persiapkan diri kalian untuk merinding bareng. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Seorang stand up komedian, aktor, dan pernah menjadi pemimpin gereja setan. Mongol Stress. Hai Kak. Hai sis. Apa kabar kamu? Kok kabar always good. Always. Nice to meet you. Lagi sibuk apa belakangan ini? Aku suruh bahasa Inggris. Oh sekarang jadi guru bahasa Inggris ya? Juga, jadi sibuknya adalah gue belajar bahasa Inggris, and then gue juga punya tour kan Mongolisme. Oh beneran mau ya, ke Mongol jadi, itu? syukuran 11 tahun gue jadi seorang stand up comedian. Oh begitu? Ya jadi keliling Indonesia, nanti besok mulai ke Asia November, dimulai dengan Singapura, and then Thailand, baru Jepang 26 November. Oh gitu, itu untuk apa? Stand up comedy? Iya stand up. Oh iya. Nggak mungkin lah gue pimpin doang. Iya sih benar sih. Karena kan kamu Mongol ini kan bayarannya katanya bisa dibilang yang paling mahal ya stand up comedy. Untuk saat ini sih khusus yang percaya dan beriman aja. Oke kamu Mongol, biasanya kan kalau masyarakat gitu kan, apalagi di Indonesia, kalau melihat kamu Mongol ini kan seorang yang gemar banget komedi gitu, lucu, ketawa-ketawa. Nah kali ini kita gimana kalau merinding bareng nih? Karena kan ceritanya kan Kak Mongol ini kan pertama kali itu pernah menjadi pimpinan gereja setan. Itu gimana tuh ceritanya? Bagusnya merinding bareng tuh kita hashtagin. Oh iya, hashtag merinding bareng ya kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya gue harus mengklarifikasi bahwa gue bukan pemimpin. Jadi komunitas penyembah setan ini dia mengenal sistem adalah pimpinannya, tapi dipimpin oleh 7 orang. Namanya 7 jenderal utama. Nah 7 jenderal utama ini gue bukan nomor 1, karena nomor 1-nya orang Amerika yang benar-benar pemimpinnya utamanya banget ya. Namanya Brian. Baru gue nomor 2-nya. Jadi dari seluruh negara di Asia ini gue yang satu-satunya orang Asia. Yang ibaratnya ya secara garis besarnya tetap memimpin tapi di Asia. Iya, jadi di situ kurang lebih gue 7-8 tahun menjadi namanya LC, Leadership Committee, jadi para tim pemimpin komunitas tersebut. Jadi ya benar-benar disebar di sini di Indonesia. Iya, di setiap negara tuh pasti ada komunitas tersebut. Tinggal tergantung kalau kayak Eropa, kayak di Belanda, Jerman dan beberapa negara Eropa yang lain, termasuk di Amerika, di beberapa negara bagian yang ada di Amerika, mereka tidak lagi underground community tapi udah
di permukaan. Jadi udah banyak orang yang tahu, kayak di Washington DC udah ada namanya kayak komunitas-komunitas yang punya tempat kayak Black House. Itu udah ada. Bahkan mereka melakukan yang namanya open house. Jadi buat orang-orang yang ingin tahu dan sebagainya. Nah, tapi untuk beberapa negara tertentu termasuk Indonesia dan beberapa negara Asia yang lain masih underground. Pernah mencoba naik ke permukaan tetapi justru terjadi trouble. Kenapa tuh? Karena mungkin di Indonesia masih tabu kali ya buat ini. Tabu sih enggak. Indonesia negara yang beragama banyak, tetapi juga yang percaya okkultisme juga melebihi dari nilai Jadi bahkan ada orang yang beragama pun masih percaya dengan okkultisme. Iya, kayak ibaratnya kan ritual masih kita jalani ya kan di Indonesia. Kalau kayak negara-negara tertentu udah nggak ada lagi udah kedukun dan sebagainya. Di Amerika itu ada beberapa negara bagian yang memang udah lebih percaya Tuhan. Gitu. Bahkan praktik agama-agama okkultisme memang benar-benar hilang. Nah, Indonesia dari 5 orang percaya kepada Tuhan, pasti 2-3 itu meleng kadang-kadang. Oh iya benar sih. Karena juga sekarang di KTP itu misalkan kayak di pedalaman gitu kan biasanya udah ada kepercayaan, bukan yang agama lagi ya. Tapi kita nggak tahu itu kepercayaannya ya apa aja. Iya kan, animisme itu kan menyembah batu, menyembah pohon, bahkan dulu Deusser pun kalau disembah bisa. Buat orang-orang yang memang dia berpikiran terlalu nggak jelas gitu. Tapi kalau orang yang udah percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah, dia fokusnya tuh hanya kepada Tuhan. Jangan lagi meleng ke hal-hal yang lain. Kalau hilang barang jangan ke dukun. Tapi terkadang banyak juga ke dukun. Nah, Kak Mongol, aku mau nanya lagi nih. Jadi kan tadi kan Kang Mongol itu ternyata bukan pemimpinnya ya, tapi jenderal yang ditaruh di setiap daerah-daerah ini, negara-negara ini. Nah, tapi kenapa sih awalnya bisa masuk ke komunitas penyembah setan itu lagi? Kalau kita bilang komunitas penyembah setan, sebenarnya awal muasal Mongol tuh dari emak is my mommy. Jadi mami Mongol dulu tuh ternyata terlibat bergabung dengan satu komunitas sesat yang dinyatakan pemerintah waktu itu Pak Soeharto sebagai komunitas sesat. Namanya Children of God. Oh iya, aku pernah. COG yang ada party seksnya. Benar. Ya, mamaku tuh ternyata salah satu eldersnya. Kalau bahasa kita kalau di gereja mungkin penatua, pengerjanya di komunitas tersebut. Nah, who knows, kan kita kan nggak tahu, mungkin mama gua karena banyak tekanan dari keluarga karena dia menikah dan hamil tanpa suami, otomatis kan dia mungkin dalam kondisi mumet, stres, tekanan banyak, dan dia mungkin bernasar. Kita kan nggak tahu, gue juga pribadi nggak tahu. Tapi kalau dari cerita beberapa family Mongol bahwa mamaku tuh nggak pernah ke gereja waktu beliau hidup. Nggak pernah ke gereja sama sekali. Tapi dia ikut ke komunitas itu. Oh, jadi mempercayai selain lima agama pokok yang utama ini di Indonesia. Harusnya kan mengaku Kristen. Harusnya kan ke gereja setiap hari Minggu kan. Dia nggak pernah pergi. Nah, itu ketahuannya ternyata ikut yang sekte-sekte itu. Mongol taunya dari mana? Di saat Mongol ketemu bule, gue ketemu 2 orang bule di Manado, and then dia ngomong begini, join with us. Jadi buat teman-teman yang nonton ini juga ingat baik-baik, Anda yang nonton aku di sini dengan hashtag kita merinding banget. Gue mau ngasih tahu kalau lu ketemu dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia, khususnya orang-orang bule, be careful kalau dia bilang join with us. Karena itu bisa jadi dia ngajak yang Tapi kan ada jebakan Batman nantinya. Itu kayak gimana tuh? Yang ngajak makan, ini makan dia yang bayarin. Oh, biasanya seperti itu ya? Setelah dia bayarin dan dia nggak mungkin, dan gue kasih tahu ingat baik-baik, yang namanya penyesatan itu nggak mungkin ngajak lu makan di pecel lele. Karena lu mampu bayar. Iya benar, pasti tempat yang ekspensif yang lu ngeliat ngeliatin es teh manisnya segelas sampai 80.000. Padahal kalau beli gula dapat 3,5 kilo gitu kan. Itu baru segelas doang. Dan di saat kita disuruh pesan makan apa, tenderloin Aussie gitu kan. Dan di saat kita bayar kan langsung bapak di surga 400.000. Dia langsung bilang oke, it's okay, no problem, nanti kita yang handle. And then dia setelah bayar, dia sengaja kasih denger ini bayarnya 8 juta, terus dia ajak, lu mau nggak ikut acara kita? Jadi cara untuk ngejebaknya seperti itu, modusnya tuh kayak gitu kebanyakan ya. Dan kita orang Indonesia tuh ada perasaan yang nggak enakan.
Betul. Di saat kita dibayarin makan 400.000, diajak orang itu ke satu lokasi, nggak mungkin kita nolak karena lu baru habis dibayarin. Nah itu jebakan Batman-nya. Jadi buat teman-teman yang nonton aku di sini ini, Mongol selalu bilang bahwa di saat lu ketemu orang-orang yang seperti itu, mendingan lu pakai alasan yang lebih logically. Boleh nggak gua teleponnya gua dulu? Setidaknya merasa untuk tidak percaya langsung kepada orang yang kita nggak kenal gitu. Iya, karena kalau dia baik ya. Betul, karena kalau jadi anak muda yang keren itu kan sama dengan kita kalau nonton akun YouTube orang. Lu senang, lu termotivasi, lu belajar banyak di YouTube tersebut, dan lu cuma jadi seorang viewer, kurang keren, harus jadi subscriber juga. Sama juga di dunia satanik juga begitu. Lu akan keren kalau lu sampai ke ritual. Karena di ritual itulah jebakan Batman kedua. Gimana lagi tuh prosesnya kayak gitu? Nanti kan dikumpulin siapa yang baru pertama kali hadir gitu kan. Nanti dipojokin kan, kalau ini contoh begini, ini altar nih. Ada. Kan pasti ada beberapa benda-benda altarnya kan, ada lilin hitam dan sebagainya. Nanti ada bowlnya, ada ininya, terus nanti dikumpulin sebelah sini. Nah, namanya brotherhood. Kita tuh bersahabat, bersaudara dengan mengeluarkan darah dari organ tubuhmu. Oh, jadi kayak di film-film ya? Kayak film-film benar Cina. kayak gitu ya? Iya. Nah, terus kalau misalkan, jadi ternyata tuh kalau ikut sekte-sekte yang kayak penyembah setan itu, Kak, dia tuh ada tempatnya sendiri tuh seperti apa dalamnya, kayak bisa dijelasin detail nggak? Misalnya kayak, maaf ya, kayak gereja kah, atau kayak gedung tua tapi banyak bangku, atau gimana gitu? Lah itu mah orang nyari konten horor gedung tua. Satanik mah tempatnya itu. Gimana, underground ya? Kalau dia nggunain hotel pasti ballroom, tetapi kalau untuk ritualnya itu apa aja yang menjadi aksesoris di ritual itu, nah itu tergantung siapa yang akan hadir nanti di saat ritual. Nah, waktu kamu ngomong kan, bisa dibilang sebagai pemimpin Indonesia ya, ibaratnya generalnya kan. Pas kamu kalau lagi waktu itu ke sana, itu gimana? Di dalam ruangan itu seperti apa gitu? Disediain altar kah atau? Kan kalau ritual itu pasti ada altar. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, kok Kak Mongol nyaman di sana? Ya kan banyak orang nanya, iya, kok Kak Mongol kayak berasa, maksudnya kalau ngejelasin satanik itu kayaknya enak banget gitu. Kayak emang pede aja gitu sih, Kak. Pertanyaan kenapa nyaman? Karena memang jujur aja nyaman. Nggak ada orang yang melihat lu atas bawah. Coba kalau gua beragama Kristen, gua datang ke gereja dengan hanya menggunakan sepatu yang nggak disemer. And then muka gua seperti ini, and then gua duduk di sebelah orang yang mungkin pakai cincin 5 biji di jari. Pasti akan liatin gua begini. Aneh. Jangan-jangan tukang hipnotis gitu kan. Nah kalau kita di satanik nggak ada. Kita di satanik tuh semua brotherhoodan. Jadi di ritual pengambilan darah, terus nanti darah dicampur dengan air suci, and then dibaca terus kita minum bersama nih. Contoh hari itu 100 orang yang baru pertama kali hadir dan 100 orang itu bersaudara. Nah itu di saat ada masalah satu orang, 99-nya akan siap membantu tanpa menghakimi. Oh, jadi benar persaudaraannya tuh. Yoi. Jadi itu yang bikin merasa nyaman. Itu yang membuat banyak orang yang mau masuk dunia satanik itu bukan cuma karena duitnya. Karena kita dirasa dikasihi, dicintai. Kayak kita nih, kayak gue nih sebagai leadership komite. Gua kan di bawah ada tim, ada anak buah, ya kan, ada anak buah ngurusin teritori, gua anak buah ngurusin empat elemen bumi gitu, yang ngurusin angin, apa, api dan sebagainya, itu kan ada timnya. Nah, di saat satu tim itu timpang, mungkin orangnya sakit atau dia butuh di 2 juta, nggak ada yang mari kita berdoa, nggak ada. Gua keluarin, gua mampu 300.000. Lu berapa? Aduh gua skip deh. Lu berapa gocap? Ya gue cuma punya cepek, gue cuma punya 200. Nih gue ada 2 juta gitu. Jadi duit yang terkumpul itu, taruhlah kita dapatnya 4 jutaan, butuhnya 5 juta. Orang yang butuh bantuan tersebut akan menganggap dirimu adalah bagian dari hidupnya. Oh, jadi benar-benar kalau sekali nolong tuh gue akan ingat lo pokoknya sampai kapanpun gitu ya? Iya, itu namanya adalah balancing system, take and give-nya tuh berjalan. Kalau kita kan belum tentu. Ada teman kesusahan bukannya dibantu, diceritain dari ujung Bogor, Berung sana sampai Bandung. Aduh memang betul. Kalau sana nggak boleh. Oh gitu. Yoi.
Jadi harus. itu kayak berarti itu aib yang kita Iya, jaga. itu yang gue pernah bilang, enaknya gereja setan itu. Karena gue udah pindah agama, kayak sekarang gue beragama Kristen, otomatis gue pun hidupnya juga nggak baik-baik amat di gereja. Karena masih ada orang yang menganggap gue seperti orang yang kayaknya enggak, dia belum bertobat. Masih ada yang karena lihat gue rambut panjang gitu loh. Terus kalau seandainya dengan gue bergabung di gereja setan, kenyamanan gue dapet, resiko gue tanggung sampai hari ini. Oke sih, aku paham sih. Resiko gue keluar. Ya. Pastinya jadi omongan masyarakat juga. Omongan masyarakat ya. Masyarakat kalau ngomong di media gitu kan. Kalau masyarakat gue nggak ada ngaruh. Lu ngomongin gue sih gue nggak ada masalah. Kelihatan muka dia mukul gue bisa kabur. Kirain langsung mukul lagi enggak ya? Enggak ya. Permasalahannya kalau yang membuat serangan itu dari sisi yang tidak terlihat. Contohnya kayak gimana tuh? Ya kalau dari sisi okkultisme, satanisme, spiritisme, kalau dia nyerang kan nggak kelihatan di muka gue. Oh iya sih. Sekarang gue tanya, orang nyantet kelihatan nggak barangnya nyantet? Nah, saya itu baru santet. Bagaimana kalau yang nyerang lu adalah satanisme? Oke lah, dari jalur mana? Teritori. Dari jalur mana? Gotia. Dari jalur mana? Demon. Atau dari mana? Dark Angel. Jadi banyak ya, ada 5 ya? Iya. Nah, bentuk sosoknya tuh bagaimana, Kak? Yang nyerang Mongol gitu? Ya, nyerang. Ya kalau nyerang kayak lu berni muka-muka ganteng mah gua jadiin pecongan. Cantik dateng ya kan, cantik dateng mau nyerang gua mah gua pacarin. Permasalahannya kalau dia bentuknya dalam spirit, berbentuk roh, itu susah. Nah kalau berbentuk roh, kalau dia kaliber teritori, kan ada teritori nih, teritori spirit namanya, roh teritori, otomatis ya kaliber blorong, pocong, bebek gombel. Gua sih nggak takut banget karena Indonesia itu setannya mayoritas cacat, difabel gitu. Kayak suster ngesot, ngapain lu lari, lu tendang juga dia gelinding ke sono. Ya kan? Pocong susah gitu ya buat ngejar kita ke lari gitu ya. Pocong gua masuk portal dia nggak bisa lewat. Jadi kalau yang begitu gua nggak ketakutan. Okay. Tapi kalau udah masuk ke level yang di atas dari teritori namanya demonik nih. Demonik. Gotian nih, demonik tuh termasuk yang suka nempel di lukisan. Di Gucci tadi. Di Gucci. Kadang dia berkedok di balik tembok, terus dia kan ingat lu pernah nonton film Ghost nggak? Yang Demi Moore. Oh, itu film lama ya? Ya lu nonton film Ghost, ada satu kasus yang di kereta spirit nendang botol kaleng Coca-Cola. Okay. Nah, sekarang bentuk tidak terlihat tapi bisa menggerakkan badan, menggerakkan something. Itu baru level terendah, itu nggak masuk teritori spirit, itu nggak masuk demonik. Bagaimana kalau dia demonik? Itu gimana tuh pakai? Kalau itu lebih parah, dia bisa ngegerayangin kita, letak di dorong. Bisa mati. Pokoknya target utama kan adalah harus mati. Nah itu ada gangguan terparahnya apa nggak, Kak? Gangguan terparah, saksi hidupnya tuh ada banyak. Gua pernah sekali waktu dari Jakarta naik kereta Gambir ke Bandung. Nah gua mohon maaf waktu itu gua masih belum stand up komedian, masih ikut pelayanan sebagai mantan anak satanik yang ingin merebut banyak anak satanik yang ada di Bandung. Waktu itu ada salah satu festival underground di Bandung. Jadi gue pingin datang karena di mana ada festival anak underground pasti mereka tuh ada. Jadi gue pingin ke sono nih, pingin menjangkau jiwa gitu. Gue pingin menangin mereka keluar dari komunitas tersebut yang dulunya nyembah setan. Gue sekarang percaya Tuhan. Entah dia nanti masuk Islam, dia masuk Kristen. Pokoknya gue mau ngambil mereka ke jalan yang lebih benar. Di kereta itu gue masih ingat banget karena gue belum punya duit, gue naik ekonomi. Waktu itu gue ngeliatin gitu, gue ngeliatin ada beberapa sosok masuk ke dalam gerbong tersebut, tapi nempel ke orang, jadi kayak dia masuk ke tubuh orang-orang yang ada dalam kereta. Itu kamu ngeliat sendiri? Iya, dan itu gue lari lompat dari kereta. Jadi gue masih ingat banget itu tulisannya gitu, Purwakarta. Jadi gue turun di situ, gue kabur, gue telepon ke Bandung kalau gue nggak jadi ke Bandung, gue balik Jakarta. Baru lagi kasus kedua di Gambir. Di Gambir itu di pas seberang Gambir dekat gereja Immanuel juga sama. Dan itu nggak ngegerayangin gua, tapi lagi nungguin gua keluar dari rumah tersebut, mereka ada di atas pohon. Dan ngelihat bukan cuma Mongol, semuanya ya di situ.
Ada lagi temen gue namanya Nixon, ngeliat di rumah, di kosan, di kamar mandi, sampai dia nggak mau mandi. Dia pulang rumahnya untuk mandi. Jadi kalau buat gua tuh sosok-sosoknya ada yang gede banget, nanti bersayap hitam, terus ada yang dia doyong badannya gitu, kayak apa ya? Yang lu pernah nonton film 300 nggak? 300. Ya itu loh yang Yunani Spartan, berat 300 orang membantai itu kan, iya, Persia. Yang Nah kan ada kakek-kakek yang bungkuk yang tulangnya keluar. Oh itu kelihatan sama kamu sendiri benar Itu yang begitu-begituan tuh. Ngejar, belum lagi yang goblin. Yang pendek gitu Iya. ya. Oh jadi wujud-wujudnya tuh macam-macam ya kan? Macam-macam. Tapi pernah nggak sih kayak berkomunikasi langsung sama makhluk itu gitu, kayak makhluk yang Kalau saat ini gua berkomunikasi sering kan, gua punya konten horor. Ya kalau gua konten horor kan gua bagian satanismenya, teman gua dua itu bagian okkultismenya. Jadi setiap kali kita konten horor, apakah tempat horor ini kita ada hubungannya dengan satanisme atau tidak, gue yang akan ngobrolnya bisa dengan kita ngobrol verbal, ngomong lu siapa, ngapain di ini, terus kenapa lu ada di sini, oh ternyata dia yang punya ini melakukan pesugihan dan ternyata dia memberi bayi untuk jadi korban. Nah kalau memberi bentuknya binatang itu biasanya ke okkultisme. Karena memberi apa tuh? Iya, maksudnya kayak keblorong kan, pingin kaya keblorong. Nah itu masuk kategori okkultisme. Tapi kalau memberi bentuknya manusia, itu pasti connectingnya ke satanisme. Nah, cuman yang jadi masalah kalau rumah tersebut ternyata kayak kemarin kita di Cijantung, rumahnya tuh ternyata ngasih anak cewek. Anak cewek usia 12 tahun kelelep di kolam renang selutut. Karena ternyata di rumah itu ada kakeknya katanya pesugihan dan numbalin anak cucu perempuan. Ya ampun. Nah jadi yang begitu-begitu tuh gua bagian yang nganteminnya. Oh gitu. Nah nganteminnya tuh yang paling penting adalah ada yang ngomong lu keluar dari tempat ini, ada yang nyigil. Nyigil tuh apa? Nyigil tuh nulis di tembok begitu gitu, digambar begini kan bulat, digambar lagi bulat, terus ditulis itu ke belakang. Jadi bisa nembus itu ke situ. Iya, sigilnya iya. Jadi sigil itu yang akan kayak rumah ini nih, kayak gedung ini nih, nyigilin ke gedung ini biar jangan sampai ada orang yang berniat jahat, ada orang yang berniat. Itu kayak apa sih zaman dulu tuh? Sigil tuh kayak apa ya? Jimat. Kayak jimat. Amulet, ya itu jimat tuh amulet kan, yang jimat. digantung dipakai dalam itu, atau seperti begini, gelas. Dalam bentuk aksesoris. Ya gitu bisa. Oh gitu. Nah kak, ini kamu kan tadi pernah ngeliat itu tuh sosok makhluk halus kan. Kira-kira itu di ruangan ini tuh ada nggak sih? Sebenarnya kalau di ruangan ini dominasinya dia lumayan nice to meet you lah ya kalau bahasa anak Jaksel. Cuman ke 3 lukisan ini. Betul. 3 lukisan ini sosok ini. Nah karena emang anak-anak di studio itu sering diganggu katanya sama yang ada di lukisan ini. Sosok ini dari 1, 2, 3, 4 sosok inilah yang mengganggu. Nah solusinya kalau kita buang takutnya ini harganya 13 juta, mending disumbang buat Mongol daripada dibuang. Sayang kan? Soalnya ya. Gua Cina nggak mau rugi. Oh iya benar-benar bisa. Tetap cuan ya. Nah, Yucien tutong, Yucien tutong. Cuman ini sosok ini. Sosok ini yang paling ganggu ya? Yo, sosok ini yang paling good. Solusinya sebenarnya adalah hanya mengganti ini. Frame-nya. Frame dari ini. Yo. Tapi ini membawa negatif atau negatif aura atau gimana nih? Nggak ada ngaruh sebenarnya. Lebih ke iseng. Dan tapi masalahnya adalah namanya rumah kan nggak boleh ada makhluk iseng. Nggak boleh, tapi bukannya setiap rumah itu selalu ada makhluk? Ya enggak dong, sekarang gue tanya, lu yang punya rumah, lu mau diisengin orang luar? Enggak, ya nggak mau pastinya. Jadi yang punya rumah ini nggak usah ribet, nggak usah mumet, itu nggak ada masalah kok. Ini kan cuman ganggunya tuh cuman buat orang-orang yang mungkin kadang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak hallucination. Halu-halunya ketinggian. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun dia senyum kan bukannya memang kita harus smile for the other people.
Swadika. Paling dia yang stres. Ini doang yang paling ini. Karena emang pasti kalau orang masuk ke ruangan ini tuh yang eye catching tuh pasti langsung lihat lukisan ini nih. Mata itu langsung nyorot ke kita gitu rasanya. Ini juga. Hah? Ini jendela ini? Iya. Ini tuh gambar, iya jendela ini kan? Ini jendela. Ini kan tulisan Mandarin nih. Ya kan, Oh, ini ada juga Kak? Ada, tak gak apa-apa sih, biarin aja. Aduh aku jadi merinding ini beneran langsung. Kita Aku seketika langsung merinding nih. Oh gitu. Nah ini berarti di sini nggak ada yang ganggu ya Kak? Nggak ada Berarti masalah. anak-anak aman, tenang, aman, udah gua Kak Mongol, kenapa bisa mundur dari gereja setan? Karena kalau gua maju takutnya tembok. Oh iya, benar nggak salah. Enggak, maksudnya kenapa Mongol? Sebenarnya sih bukan mundur, kenapa gua keluar. Kenapa gua, apa bahasa Inggris keluar tuh? Exit ya, itu exit. Exit. Sorry, masih lagi belajar bahasa Inggris. Jadi kalau kenapa gua keluar? Karena waktu itu gua masih ingat banget, gak akan pernah gua lupa, dan itu dari 2000-an gua kesaksian tentang gereja setan. Gua keluarnya tuh cuman karena masalah sepele. Gua ngedapetin satu dokumen di Macintosh-nya bos gua. Pimpinan nomor 1-nya. Yang di US itu? Bukan, yang di Asia. Kan ada 7 jenderal nih. Nah, jenderal pertama si Brian ini, gue nemu di komputernya dia bahwa kalimat tuh, if you die, you not go to heaven but go to hell. Oh itu benar-benar kamu ngebaca itu? Baca. Setelah itu gue bilang dokumen rahasia. Jadi otak gue otomatis mulai mikir gitu. Karena di saat yang bersamaan, kalau nggak salah, gue masih ingat banget ada keluar buku tentang neraka by Catherine George apa siapa gitu. Bahwa di neraka tuh ternyata ada penyiksaan buat mereka yang percaya terhadap setan, berdosa gitu-gitu. Jadi gue kan jadi parno bin kalau kita bahas. Jadi pas baca itu, karena kenapa gue agak sedikit muyeng waktu itu, karena gue inget banget di Satanik itu kenapa gue bisa menjadi salah satu leadership komite, karena gue pernah ngebawain ngarang doa Bapa Kami. Ini dari sisi agama Kristen ya. Doa Bapa Kami itu lebih ke Satanik, bukan kepada Tuhan. Jadi dari situ langsung pikirnya nih kayak salah. Iya, jadi kalimat yang gua rubah tuh cuman kalimat Our Father in Heaven. Oh, jadi gua rubah dengan kalimat Eternal Father in Heaven. Tuh kan, PA nu P. Angin. Gak usah mikirin setan. Aku langsung kayak gua takut lu pulang gak jadi. Nginep sini aja biar ketemu sama Angkong. Jangan. Itu tapi Enggak apa-apa. Jadi maksudnya gua adalah kita semua pada di sini. Eternal Father itu kan bahasa Indonesianya itu kan Bapa yang kekal. Oke. Bapa yang eternal, yang tidak akan pernah mati. Yoi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi pengajaran agama Kristen, harusnya itu pribadi Yesus bukan Eternal Father tapi Everlasting Father. Kalau di agama Kristen. Kristiani. Nah, di saat gua di Satanik, gua bikinnya Eternal Father. Jadi di saat orang-orang daerah yang berdoa, ada orang bule terus berdoa Eternal Father in Heaven. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, oh amin gitu. Padahal sebenarnya itu kan bukan manggil Tuhan. Nah, akhirnya di saat gua baca itu dan gua keluar. Dan gua keluar juga gua ngomong ke mereka semua komunitas itu. itu. Ngomong ke 7 orang itu. Dari 7 orang, ini gua jujur nih, dari 7 orang, 1 meninggal berdiri. Gua keluar hidup, sisanya 5. Jadi yang lainnya pada hilang-hilangan gitu? Masih ada, cuman mereka nggak berani keluar karena beresiko ya. Nah, resikonya itu apa tuh kalau? 1, mati. 2, cacat. Cuman 2 ini resiko anak gereja setan keluar. Tapi kan orang nanya, lah kok kamu fine aja? Banyak sih, pasti aku juga. Ya, gue boleh jujur buat teman-teman semuanya. Di saat gue keluar dari gereja setan 14 Februari 97, itu gue butuh 3,5 tahun untuk pelepasan. Untuk kalau bahasa Islamnya di ruqyah. Aku merinding Kak, beneran. Itu sampai seluruh darah keluar dari badan, gue sampai keluar tulisan di badan, gue sampai terakhir di saat gue udah mulai merasakan bahwa gue udah berada dalam perlindungan Tuhan adalah tato naga di belakang, di punggung sampai ke pantat gua hilang. Oh tadinya ada? Setiap anggota leadership komite 13 perempuan suci namanya The Sister of the Light. Itu harus ada tato pemberian dari bos
Oh, jadi dulu tuh kakak ada tuh tato itu? Iya, gua ada dari sini sampai ke tulang ini baru. Dari sini sebadan itu ya? Iya, jadi sebelakang ini. Jadi tato naga itu? Naga. Itu percaya nggak percaya sih, tapi beneran mungkin pada saat itu kelihatan kali. Cuma tapi kalau percaya nggak percaya, mayoritas pimpinan satanik perempuan kan udah ada yang ngomong tuh di buku Vessel of the Glory. Dia mendapatkan mawar the black roses di payudara. Itu kayak ibaratnya apa sih kayak sebagai spiritual tattoo. Iya, jadi tuh emang yaudah nih. Itu yang ngasih Lucifer buat perempuan. Jadi dia kalau gua kan bos gua Agares. Agares itu bos di atasnya tuh ada Belial. Oh gitu. Jadi ada setiap komunitas itu pasti ada tanda-tandanya. Iya, nah ya? Punya gua itu gue boleh jujur itu sakit banget. Terus baru yang sebelum tato itu hilang ada namanya kayak transmitter. Apa ya maksudnya kalau di situ? Kayak besi keluar dari kepala di sebelah sini. Saksi hidupnya ada no masih hidup di Manado. Justru gua lagi bikin film kecil. Gue lagi bikin film kecil tentang sejarah hidup Mongol dari mamaku di Pasung. Jadi gue bawa tim dan sumpah demi Tuhan nggak ada satupun yang mau diwawancara itu udah gue bayar. Sumpah demi Tuhan nggak. Dikutuk juga anak gue juga nggak ada satupun gue bayar. Gue suruh mereka jujur tentang hidup gue. Karena selama ini orang berpikir bahwa gue belum keluar dari satanik, gue masih bagian dari satanik. Gue kalau mau jujur buat teman-teman semua yang di rumah, kalau gue masih bagian dari satanik, gue nggak mau jadi stand up komedian. Berapa bayarannya? Iya sih benar. Gua leadership komite, bayarannya hitungnya per menit. Mahal ya. Nah tapi Kak, itu masalah yang tato itu bisa nggak kita gitu selesai sama bisa ada enggak sama pemuja? Jadi kalau bukan pemuja setan, di saat itu tato keluar itu di saat gua lagi dilayani ruqyah itu. Jadi kayak itu baru kelihatan. Namanya pelepasan kalau agama Kristen kan. Okay. Nah itu keluar. Nah itu keluarnya itu gua posisinya pasti pingsan. Mungkin ibaratnya tuh kita sakit. Ya? Iya, kayak ibaratnya kalau kita tuh ada gaib juga kan di dalamnya ada roh. Bingkit sakitnya. Kalau seandainya boleh lompat di lantai 9 gak lompat. Oh jadi ada perasaan sakit ya Kak? Bukan perasaan, emang bener sakit. Padahal itu nggak apa-apain, cuman dibacain. Iya, cuman didoain. Terus mereka ngedoain terus pakai minyak urapan, ada yang nyanyi-nyanyi. Pokoknya tuh gua waktu itu nih Tuhan marah bohong. Gua bener-bener I surrender Lord. Gua benar-benar Tuhan, gua pingin keluar dari situ. Gua pingin menjadi pribadi yang baru. Dan itu memang akhirnya di saat gua benar-benar clear dan gua harus melewati fase hidup sebagai pribadi yang baru, itulah gua yang hidupnya langsung kalang kabut. Gak punya duit, hilang saudara, hilang temen, gua dihina temen. Terus gua ke Jakarta dibawa orang sekolah pendeta. Nyampe di Jakarta sponsornya lari. Tuhan marah bohong, gua hidup di pinggir jalan sambil nangis. Karena gua nginget dulu gua di gereja setan apa sih yang gak gua punya? Hidup enak. Ya kan gua punya skull ring dari bahan emas putih. Terus punya berlian bukan 0,2 tapi 2 karat ada 3 biji di tangan. Gua manggil penjaga, gua tinggal ngetok pintu dia datang. Ngetok tembok ini dia datang. Gua mau pingin bunuh lo, gua cuma nyuruh dia destroy him. Sekarang gua hidup di Jakarta, tidur di Sarina di emperan toko, nggak makan nggak minum 9 hari. Oh pernah nyamper juga Kak setelah keluar dari kan gua dibawa ke Jakarta katanya mau sekolah pendeta. Ternyata dibohongin. Iya, gua nggak bawa duit apa-apa, sumpah demi Tuhan. Duit yang gua bawa cuma duit 300 perak. Duit koin yang putih besar tuh sekarang buat pakai kerokan. Iya tahu yang satu. Ada nolih gua naik kapal Lambelu di kamar deck 2 ekonomi. Jadi lu turun ke kapal 2 kali ke bawah. Jadi kalau kapal tenggelam yang paling pertama mati gue di bawah. Jadi gua naik di atas duduk di kafe di kapal Lambelu. Yang gua lakuin cuman duduk aja di situ sampai pagi. Karena gua tetap yakin Tuhan pasti tolong hidup gua. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, hidupnya Kak Mongol kok jadi keluar dari Kristen kok aman-aman aja." Mohon maaf, sumpah demi Tuhan, dari 97 sampai 2008 hidup gua belangsak. Gua jualan koran di Tugu Tani, jual pos kota, Suara Pembaharuan, Harian Terbit, Lamer, Lampu Merah, yang beritanya seorang nenek diperkosa, oh yes or no. Zaman dulu ya. Jadi itu yang gua rasain.
Tapi di saat 2009 gue masuk penjara Cipinang, terus Tuhan izinkan gue melewati itu dengan kasus gue tidak bersalah, bos gue yang salah, dengan kalimat kita tukeran kepala nanti gue tebus. Ternyata gue nggak ditebus, gue nyemplung sampai bebas di dalam. Baru keluar dari penjara 2011 gue masuk dunia stand up comedian. Jadi gue udah banyak harga yang gue bayar untuk gue bertahan tetap pada Kristus yang gue pegang. Dari itu udah mantep mulai banget tuh. mulai settle. Gue mulai kenal dunia stand up lewat Metro TV, mulai manggung, gue nyimpen duit, gue bayar utang, gue memperkaya diri dengan aksesoris. Jadi biar orang-orang yang dulu anggap kita sekarang siapa ini shalom gitu kan. Makin peres ya. Jadi gue selalu bilang begini buat teman-teman termasuk yang nonton ini adalah teman-teman ingat hidup kita itu harus jadi bukti buat orang. Dulu mungkin mereka menghina diri, jadikanlah itu cambuk untuk lu sukses. Until now. Tapi apakah kamu aman? Di saat gua jadi anak gereja setan terus bertobat sampai sekarang? Enggak sayang. Kak Bongol, tadi kan Kak Bongol udah cerita tuh kalau setiap malam tuh Kak Bongol nggak bisa tidur sampai subuh. Ada nggak sih sampai sekarang tuh ancaman yang terberat yang paling Kak Bongol takutin kalau misalkan lagi sama mereka gitu ya masih ngejar Kak Bongol itu? Kalau soal ancaman itu sih udah lumrah, udah nggak ada masalah buat gue. Oh jadi udah pasrah aja gitu? Orang kan suka nanya, ini gua udah jarang, gua lama banget ngomong. Apa yang membuat anak satanisme itu tidak bisa tahu itu gua atau bukan? Gua ketemu anak satanisme tuh sering banget. Gua kemarin ke Bali. Bali ada acara ultra namanya. Iya. Gua kan datang. Ke ultra itu ya kemarin. Gua datang. Terus orang nanya, kok kamu ngomong datang ke tempat dugem? Lah emang lu gua dugem ya masih? Emang gua mabuk? Enggak lah, gua udah insaf sejak stadium tutup. Aduh anak lama nih pasti. Yoi coy, anak titipan sepatu di locker. Aduh. Jadi apa sih yang membuat orang satanik udah susah lihat Mongol? Gimana tuh ya? Kenapa tuh? Perubahan fisik gua. Emang dulunya Kak Bongol nggak seperti ini? Anak jangkis, jange, kurus, tinggi, najis, cil banget, ceking banget gua dulu. Kurus banget ya? Yoi coy. Sekarang cabi menggemas. Sekarang lucu gitu. Yoi coy. Tembem-tembem nice to meet you gitu. Dicipok nggak masuk ke dalam. Yang kedua, gue berjenggot. Dulu nggak sama sekali. Berarti dulu benar-benar yang sipil. Bener-bener jangkis. Zaman dulu banget yang polos gitu ya. Gue merombak semua. Sumpah nggak pakai meja operasi, nggak pakai suntik macem-macem dah. Dan satu yang gue pegang bahwa evil cannot touch you. Wow. Jadi itu yang gue pegang until now. Gue kalau ada bilang itu dia masih mata-mata satanik. Kalau gue masih mata-mata satanik, gue nggak mau hidup menderita. Gue nggak mau cincin gue cuman mutiara. Gue pingin harus punya berlian, kalau belum gue bisa ngalahin Hotman Paris. Yang banyak banget itu Nah, ya. ngapain kita udah nyembah setan, ngapain kita masih tanggung-tanggungan bergaya? Iya dong. Berarti ada perubahan fisik nanti setelah Kak. Iya, gue selalu merombak banyak hal. Itu dalam sebulan bisa berapa kali ngerubah? Gue kalau merubah diri paling dari baju. Gue dulu suka banget celana cut bray. Oke. Ya kan? Sekarang gue rombak jadi anak-anak jaksel. Yang gaul-gaul ya. Yoi coy. Kalau gue boleh pakai rok, gue pakai rok. Kebetulan mak gue banyak banget roknya. Cuman kan orang bilang rok itu punya cewek. Lah Raja Charles pakai rok. Oh iya benar. Benar-benar. Jadi sebenarnya kita serba salah. Tapi ya mau gimana aja. Yang penting adalah gua akan tetap bertumbuh, gua akan tetap menjadi anak Tuhan yang soleh, menjadi anak Tuhan yang saleh kepada Tuhan, dan gua akan tetap mengimani bahwa gua sekarang udah berubah. Dari dulu gua nyembah setan, sekarang gua sudah memiliki Tuhan. Sampai gua mati, gua akan tetap berpegang teguh pada pihak Tuhan. Berarti sekarang udah bener-bener udah nggak mau macam-macam lagi lah ya. Enggak, udah nyobain semuanya. Ya, soalnya. cuman kan sekarang banyak orang yang nawarin untuk podcast satanik. Ada loh kayak gitu. Banyak anak satanik yang udah bertobat sebenarnya. Oh
tapi dia sendiri dulunya juga mantan pemuja. Iya. Satanik juga. Iya. Enak tuh kalau mau ngobrol sama anak satanik. Karena gue kan bosnya. Iya dulu. sih Gua mau bener, nanya, lu Jenderal. dulu di bagian mana? Di warlocknya, di dragoniknya, atau di mana? Baru nanti kan setiap anggota satanik tuh kan pasti ada aksesoris utama. Oh gitu, ada yang kayak tadi. Iya ya, dong, macam-macam. nanti ada yang namanya orang jalanannya satanik tuh make cincin namanya pentagram ring namanya. Kalau yang di cincin Ya, nanti ada yang pakai dolphin ring. Oh jadi beda-beda bentuk. Iya dong, cincinnya. nanti ada yang pakai kalung terus liontinnya Baphomet. Ada yang nanti pakai kalung liontinnya rose, tapi nanti ada ininya. Jadi ada aksesorisnya. Ada aksesoris berbeda-beda Ya, setiap orangnya. yoi. Berarti nanti boleh tuh temennya nanti kita undang deh ke Nah, sini lagi. nanti tinggal gua kasih Kayak nomor ngomongin telepon. satanik tuh sebenarnya satu hal yang serem tapi nggak biasa gitu, unik ngerti nggak sih? Ya, Kayak karena kalau kita ngomongin nggak biasa. kuntilanak kan kayak ya. nangkring di pohon, cewek apaan begitu. Gua curiga jangan-jangan cewek kalau di atas pohon mah jangan usah diusir, teriakin aja cari mak lu, dia hilang tuh. Tapi kan serem juga kalau orang yang Iya, nggak biasa lihat betul. kan. Tapi yang paling penting adalah begini buat teman-teman yang di rumah, jadikan ini hanya sebatas perbandingan agar engkau tidak tersesat di saat engkau hidup. Karena di saat engkau salah bergaul akan membuat masa mudamu pun tidak indah. Karena pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan lu yang baik. Oh iya benar. Jadi mendingan mungkin terserah orang mau bilang lu cupu, tetapi lu masih di jalan yang benar daripada lu terlihat gaul, Tapi aslinya lu jauh dari Tuhan. iya betul. Terus menjadi udah mulai punya karakter pemberontak. Mak lu ngomong satu, lu ngomongnya 7. Iya sih. Ya tak? Karena biar bagaimanapun ibu adalah salah satu sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap baik tidaknya hidupmu. Ibarat tuh surga di telapak kaki ibu Ya, lah. karena jangan sampai cuman gara-gara lu yang nakal, emak lu nggak jadi masuk surga. Wah, Gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ribet, jangan pernah mumet. Tapi kan kamu kan berarti kalau gereja setan ngajak makan, berarti kita kalau ada teman ngajak makan nggak jangan ikut ya. nggak juga ya. Nggak semuanya seperti itu. Ikut sayang, Greto. Apalagi kalau ditraktir ya. Apalagi itu tato Nggak dia nolak. masuk Tommy Romas, hantem sayang, nasi goreng ikan asinnya, nice to meet you. Hashtag no sponsor Yoi, tempat makannya. tapi kalau dia udah mulai punya gelagat yang aneh, langsung Pak, lu tuh masih gini, kita pada saat diajak anak gereja setan makan itu alam bawah sadar kita belum dikendaliin, karena lu belum mengeluarkan darah. Nanti kalau udah pengeluaran ada darah yang dikasih ke satanik, baru itu bisa dikontrol. Yang kedua buat teman-teman agama Kristen, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Buat teman-teman yang beragama Muslim, rajin sholat Jumat. Jangan nanti datang udah bunyi wala dolit amin pulang. Jangan oneng dari masih jam 11 udah siap, udah sampai kalau perlu ada duit rezeki lebih taruh tuh di kotak amal. Tapi ingat kotak amalnya punya masjid, bukan titipan orang. Iya benar. Baru yang kedua adalah dalam 1 minggu sempatkan dirimu tadarusan. Jangan cuma ingatnya sunnah Rasul. Tadarusan. Kenapa lu harus rajin tadarusan? Kenapa lu harus rajin baca Alkitab? Karena imanmu akan bertumbuh menjadi kuat di saat pengenalan akan firman. Kalau dalam hal konten horor gitu, gue bisa berkomunikasi dengan siapapun. Termasuk yang nggak kelihatan. Ya. Jadi Indigo tuh paling keren tuh sampai bisa berkomunikasi. Kalau cuma sebatas melihat itu masih cetek. Masih biasa, tapi Tapi berarti kalau ada udah level-levelnya ya. adalah orang kelas 1 aja TK aja TK besar. Bertahap. Coy. Kelas 6 SMA aja ada IPA, IPS, apalagi satanik. Satanik aja ada The Nine Lord. The Nine Lord itu terbagi 4 Lord utama, 5 Lord utama. Utara, Selatan, Timur, Barat, Tengah. Utara ada Asmodeus, Timur ada Lucifer, Selatan ada Leviathan, Barat ada Belial, Tengah ada Satan. Baru lagi membelah 4. Ada Astaroth, Lord of Magic, Baal, Lord of Well,
baru ada Beelzebub, Lord of Lies, baru di atasnya ada Baalberi sebagai Lord of Knowledge. Itu yang berarti logonya itu kayak yang benar-benar di film itu ya? Iya. Bulat terus Iya, nanti bintang. segitiga, Iya. ada yang begini, ada yang begini. Iya. Ternyata itu benar yang kayak Itu gitu. namanya sigil. Nah, itu yang Sigil, iya, kayak misalnya nyigil. Yang kayak film-film Exorcist misalkan. Ya, Kan? nah nyigil itu ada nyigil Tuhan, ada nyigil satanik. Kalau nyigil Tuhan, ya itu lu kalau orang lu ini contoh lu muslim nih kan, Iya. lu gambar aja. Terus nanti lu tulis aja ayat kursi itu apa, tulis aja Allah apanya. Tulis terus anggap aja ini udah punya Tuhan. Oh gitu. Jadi Itu namanya pengklaiman. Pengklaiman itu adalah lu membuat itu punya lu. Begitu. Jadi nggak usah ngundang orang tuh harus bayar 15 juta. Emang lu nggak punya iman lu ngedoain usaha lu. Oh tapi gampang daerah. Oh kantor gua banyak setan, kita harus ada ini. soalnya kan kebanyakan nih Kak Mongol orang Indonesia kan masih percaya loh. Terus Kayak lu gitu, ngeluarin gitu, duit 150 juta buat ngusir setan 2 hari. Mendingan tambahin gaji karyawan lu. Jadi mereka penuh dengan doa, ya Allah bos gua sehat selalu, usahanya makin kenceng. Karena doa mereka lebih penting daripada orang yang datangnya cuma dulu 5 tahun sekali terus kasih 200 juta. Mata lu telepon gua injek. Maaf. Nggak maksudnya Kak begini. Mongol emang orangnya logika banget ya. Sekarang begini, lu kan punya Tuhan. Lu punya Tuhan, bos lu punya Tuhan. Sekarang ngundang orang itu bertuhan nggak? Pasti. Kan nggak boleh ngeduain. Sekarang lu punya pacar lagi, ribut nggak? Iya pasti ribut. Mendingan lu itu 150 juta, gaji karyawan 5 juta, lu tambahin 1 juta jadi 6 juta. Ya Allah bos gue, sehat selalu ya, doa. Itu yang gue pinginnya. Sama kayak ini kan. Mau ngapain mumet, ganti aja frame-nya, bersihin ininya, bersihin ininya. Kayaknya senyum culasnya tuh kehilangin. Senyum tulusnya tuh, senyum yang tidak tulus tuh dihilangin. Nantilah kau cari bintang tamu yang indigo, kenapa ini mukanya harus diganti. Oh yang shadow yang ada shadownya itu ya? Itu doang. Jadi itulah namanya merinding banget. Iya. Kita memang merinding banget. Ya coy. Oke deh, Kak Mongol, terima kasih banyak. Swadi. Aku mau ucapin sama tim-tim juga di sini mau Terima bilang kasih makasih udah karena ngomong. udah mau lo nyempet-nyempetin waktu ya kan jalan dari rumah ke sini macet-macetan buat nge-share tentang pengalamannya Kak Mongol tadi di. Tapi Mongol juga mau ngomong buat teman-teman semuanya yang akan nonton akun ini, nonton video aku di sini. Mongol mau ngingetin teman-teman yang namanya seorang penonton yang baik, janganlah hanya menjadi seorang viewer. Naikinlah levelmu menjadi seorang subscriber. Karena kalau engkau menjadi seorang subscriber, engkau menjadi bagian dari aku di sini. Sarange. Terima kasih kamu. Thank you. Oke. Kita mau nyanyi lagi. Enggak. So guys, stay tune, pencet tombol lonceng agar dapat notifikasi dari tayangan terbaru kita di Noe TV. Like, komen, dan subscribe pastinya. Oke. Gue Jovana pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Bye bye, nggak kuat.